pimpinan Komisi 8 serta Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 8. Jadi sebetulnya awalnya kami menyampaikan usulan itu di Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan saat itu Pak Wamenkyu sempat diskusi dengan kita di kantor kita itu tentang konsep-konsep perencanaan bagaimana 2023 itu berubah, bagaimana sistemnya berubah. Namun kemudian yang terjadi adalah tetap turun karena kami tidak bisa merubah Pak Aceh, karena itu sudah turun per mata anggaran seperti itu. Jadi kita sulit untuk merubah, melakukan perubahan itu karena sudah sistemnya. Jadi contohnya misalkan belanja bansos sekian, belanja ini sekian, begitu turunnya. Jadi sebetulnya waktu itu kita sempat berapa jam itu dengan Pak Wamenkyu itu 3 jam kami menjelaskan konsep itu dengan harapan beliaunya sampaikan, Bu Risma bisa, tapi mungkin tidak sebesar itu anggarannya, kami siap, tapi konsep itu berubah begitu. Seperti tadi yang kami sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Aceh, sependapat 100%. Tapi memang saat kita menjelaskan, tapi kemudian turunnya tetap begitu Pak. Jadi kami tidak bisa melakukan karena memang programnya ini tetap begitu. Jadi belanja ini, belanja ini, belanja ini begitu. Seperti itu kira-kira. Nah, tapi nanti kami akan jelaskan konsep yang akan kita tawarkan. Makanya tadi kami sampaikan karena ada yang memang seperti tadi sampaikan target-target itu kita harus evaluasi di Kepres. Kepres ya Pak. Kepres nomor berapa? 63 2017. Dan itulah yang akan kita gunakan untuk merevisi Kepres itu. Makanya saya meminta waktu khusus untuk FGD. Itu yang pertama saya jawab. Kemudian yang kedua, jadi anggaran yang 6, berapa untuk minyak goreng itu yang kemarin disalurkan itu, dan itu top up. Kami pun tidak menerima ini, kami diminta untuk mencairkan ini. Jadi tugas kita hanya itu. Cuman kami memasukkan ini ke dalam sistem penganggaran kita. Itu kami menyampaikan karena saat itu kami diminta 2 minggu. Kenapa kemudian pilihannya PT Pos? Karena memang hampir 2 minggu sebelum Lebaran itu realisasi itu sudah sekitar 96%. Ini sulit dilakukan oleh bank. Jadi, tapi yang 2000 berikutnya kita bukan seperti itu. Kita akan evaluasi karena ini juga menyangkut warung, menyangkut semuanya. Kita akan evaluasi hanya PT Pos itu hanya yang bank tidak ada dan sulit dicapai. Kayak kita di Desa Nunuan di perbatasan Kalimantan dengan itu kantor pos itu aja kecil meskipun jelek. Ada, tapi dia kalau harus ke bank, dia harus naik boat 6 jam. Itu saya ngalami sendiri di sana. Jadi, nah, yang begitu-begitu itu yang kita biayai pakai pos ke depannya. Nah, makanya saya tidak bisa menjelaskan, mohon maaf Pak, karena panjang sekali, saya mohon waktu. Sekali lagi saya mohon waktu untuk menjelaskan ini supaya detail, termasuk data. Jadi, dari pembicaraan ini saya akan coba siapkan, kita bisa monitor bagaimana. Sebenarnya dengan IT itu tidak ada yang bisa bohong Pak. Saya tidak bisa bohong, siapapun tidak bisa bohong dengan IT karena semua bisa di tracing. Karena itu tapi masukan-masukan ini saya tadi membayangkan harus ada. Selama ini kan di undang-undangnya adalah usulan pemerintah daerah. Usulan pemerintah daerah, bayangan saya ya daerah yang ngurusi di dalamnya. Karena memang pemerintah daerah. Nah, tapi mungkin kita akan buatkan sistem di mana nanti kepala desa ngusulkan kemana ke daerah, itu kita akan buat sistem itu sehingga kita bisa mantau mesnya di mana. Seperti itu bayangan saya. Dan tadi Bu sekaligus yang Bu Sally, saya terus terang memaksakan staf untuk membuat software sendiri. Tidak perlu anggaran karena
pengalaman saya bisa itu kita lakukan sendiri gitu, membuat sendiri. Seperti itu. Jadi nah, kami sudah bahkan ke Presiden kami sudah kirim surat untuk anak yatim. Di awal saat kemarin itu dengan Wamenku itu juga setujui Pak, makanya saya senang sekali. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk mengusulkan sampai kapanpun. Kecuali memang saya sudah tidak punya kewenangan sebagai Menteri Sosial. Karena bagi saya ini wajib hukumnya. Ya, kita juga sudah kirim surat ke Pak Presiden, Pak. Sudah kirim surat ke Menteri Keuangan kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali. Setiap habis hearing di sini kami nyampaikan saya selalu kirim surat. Surat terakhir 6 April. Kemudian yang tadi Korda, Bu. Itu karena ada pelimpahan Korda ke pendamping PKH. Tapi kita sudah proses 6 Juni SPM-nya untuk pembayarannya. Untuk yang rapel. Jadi 6 Juni, apa Pak? Rapel dari Januari, April. Ini akan kita proses. Ya. Jadi mulai 6 Juni kita akan proses berikutnya. Sip. Itu nanti sekaligus memperbaiki, kita lagi proses Bu software itu. Mohon maaf Bapak karena memang tiba-tiba gitu. Jadi kayak minyak goreng itu tiba-tiba pokoknya 2 minggu sebelum Lebaran harus clear. Jadi kami semua konsentrasi di situ seperti itu. Kemudian jadi ini boleh pendalaman sedikit tentang PKH gitu ah. PKH ya. Saya jelaskan. Nanti pendalaman aja kali. Nanti kalau di dalam sana nanti dangkal nanti lusa. Silakan Bu. Jadi Bapak, soalnya ini sudah ada konsep kita, termasuk tadi disampaikan ibu-ibu yang mudah kita keluarkan. Itu sudah ada, kami pun sudah punya angka-angkanya. Namun memang kita punya kendala sampai hari ini, kenapa Rutilahu belum berjalan. Itu karena revisi DIPA ya namanya. DIPA kami belum disetujui. Kemarin alasannya pertemuan BPK, tapi saya sudah bisa menjelaskan. Bahkan insya Allah kita WTP. Saya sampaikan kita insya Allah WTP, karena kita sudah jelaskan semua ke BPK. Sekarang kenapa dijadikan 3? Sebetulnya saya pingin ya direktur lansia itu kamu tanggung jawab masalah lansia. Jadi karena kalau saya ngambil misalkan saya itu hanya menyalurkan aja bantuan. Saya tidak tahu yang saya beri itu sebetulnya kondisinya itu seperti apa. Karena saya cuma habis untuk salur gitu, nyalur gitu. Tanpa saya tahu sebetulnya misalkan lansia itu kondisinya seperti apa. Jadi kenapa kemudian saya masukkan lansia, anak-anak. Kenapa ini juga atensi anak ini gede. Itu untuk anak yatim juga gitu. Yang usulan kami 2023. Tapi turunnya tetap gitu. Jadi ada memang konsep. Nah, ini yang berkali-kali saya tawarkan, saya tolong diberikan waktu untuk menjelaskan konsep ini. Supaya tidak tadi sampaikan tidak ada. Jadi kalau untuk bencana itu memang kami membuat lumbung sosial, Pak. Jadi kemarin kejadian di Bima itu, kalau kemarin tidak ada lumbung sosial, kami tidak bisa nangani. Kenapa? Karena saat itu Lebaran, angkutan semua tidak mau ngangkut. Tapi karena ada lumbung sosial, sehingga itu bisa digunakan untuk menangani bencana sosial, meskipun sebetulnya ini bencana alam gitu. Karena nggak ada angkutan saat itu Lebaran. Jadi kenapa? Sekarang yang daerah jauh-jauh, yang Pulau Mentawai, bahkan pulau perbatasan ke Filipina, Miangas, itu sudah ada Pak lumbung sosial. Karena kalau seperti sekarang ini staf saya Pak Yahya, itu dia perjalanan ke Sio Timur. Itu tadi malam saya kontak jam 12 malam, itu masih di atas pesawat, di atas kapal Pak. Jadi resikonya besar untuk kami.
Jadi karena itu kenapa kami membuat lumbung sosial supaya menekan resiko dari kami sebetulnya untuk sama percepatan itu. Jadi kenapa memang di awal kami membutuhkan besar. Tapi nanti ke depan itu hanya ngisi yang habis saja. Contohnya misalkan makanan kadaluarsa atau makanan sudah dimakan baru kita isi lagi. Tapi tenda kalau nggak digunakan ya tetap di sana ada. Begitu. Jadi memang di awal kami butuh besar karena kami sekarang pulau apa yang dari jalan 16 jam itu. Selayar itu, Pak, dekat dengan hanya 9 jam dari Makassar. Tapi ke tempat bencana itu 16 jam kita naik kapal. Dari Selayarnya. Jadi kabupaten ke pulau Selayarnya itu 16 jam staf saya. Jadi karena itu sekarang kita bantu dia di sana ada lumbung. Jadi kalau ada apa-apa sudah mereka sih bisa gunakan. Seperti kejadian di Bima. Jadi memang ini jadi besar di awal. Tapi ke depan itu kalau habis saja tinggal ngisi. Tapi memang di awal kan harus lengkap, Pak. Pakaian, kemudian tenda, genset, kemudian apa lagi? Tempat tidur, kasur, selimut, sarung, penjaring air, ya, peralatan masak itu memang di awal mahal. Tapi nanti ke depan kita tinggal ngisi aja. Kan tidak mungkin dia habis. Kalau nggak digunakan kan nggak habis. Kecuali kadaluarsa. Ya kecuali dijual. Ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kan seperti gini. Kita diminta untuk nyairkan. Kita cairkan, ditarik di depan. Otomatis data yang kita pakai itu data bulan ini. Jadi begitu bulan 1 hari atau 2 hari daerah itu masukkan, maka ini sudah berbeda begitu. Ada yang meninggal, ada yang memang mungkin daerah mengusulkan kami belum respon karena kami sudah menetapkan ngirim per tanggal ini gitu. Nanti saya akan jelaskan detail soal ini. Jadi memang untuk data tidak bisa kita persis tepat. Saat ini saya tanda tangan 1 jam kemudian ada yang meninggal. Jadi memang sulit kalau ini data dibuat tepat. Tapi bahwa yang paling penting adalah bahwa ini tidak ada penyelewengan. Kami bisa buktikan kemarin di BPK. Jadi dicek sampai ke lapangan, Pak. Mereka ngambil sampel lapangan. Dan kami bisa buktikan bahwa itu ada orangnya. Makanya kemudian kami dijanjikan WTP. Kemudian ini yang umum-umum ya. Tapi saya mohon saya menjelaskan ini khusus ya, Pak. Bukan hari ini. Kalau hari ini panjang sekali, Pak. Iya, tapi panjang sekali ini, Pak. Mana, Pak? Panjang sekali. Saya 3 jam dengan Pak Wamenkyu itu. Yang inti-intinya aja, Bu. Ya, karena rentetannya tuh panjang, Pak. Saya gimana jelaskan ya, saya juga. Mana? Kalau malam-malam gini agak sensitif dengar panjang ini, Bu. Saya juga udah mulai gini-gini, Pak. Saya juga bingung ini nahan-nahan saya, Pak. Mohon maaf saya nahan-nahan ini, betul. Makanya gini aja, Bu. Tadi itu intinya aja yang prinsip malam ini kita itu ada bahan yang akan kita buat kesimpulan untuk menindaklanjuti besok. Iya. Ya.